which is all of them can be qualified for World Cup and Olympics. I mean, Indonesia is a sleeping giant. Erick Thohir terus mendorong timnas Indonesia menembus batasnya dengan serangkaian target besar dimulai dari awal tahun 2025 ini. Berkaca pada tahun 2024 dengan serangkaian rekor yang mampu dipecahkan, timnas Indonesia harus mampu meraih hasil lebih dari itu. Salah satunya dengan menembus Piala Dunia 2 edisi beruntun, ini disampaikan Erick Thohir saat di Belanda mengunjungi KNBV di Zeist. Tepatnya dalam wawancara bersama kanal YouTube THYW, menurut Erick Thohir, timnas Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur saat ini. Ya, banyak sekali. Piala Dunia untuk timnas, bahkan Olimpiade, sayang sekali, tinggal satu pertandingan lagi. Kami akan mencoba lagi, karena Olimpiade akan digelar lagi pada tahun 2028. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami. Itu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahwa tim U17, U20, U23, senior lolos ke Piala Asia, semuanya berpeluang lolos ke Olimpiade atau Piala Dunia. Jadi maksud saya, Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur, kata Erick Thohir. Bukan tanpa alasan Erick Thohir menyebut Indonesia sebagai raksasa sepak bola yang sedang tertidur, mengacu ke jumlah penduduk tanah air, yang memang kebanyakan sangat menggilai sepak bola. Itulah mengapa Erick Thohir menargetkan Indonesia bisa masuk 2 edisi Piala Dunia. Karena itu juga Erick merasa perlu adanya kerjasama, apalagi dengan Belanda, lewat riwayat yang sudah terjalin sejak lama. Saya terus mengatakan ini, benar, 280 juta, sepak bola adalah gairah di sana, olahraga nomor 1. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, kata Erick Thohir melanjutkan, sepak bola Belanda berkembang sudah sangat jauh, karena itu Indonesia harus bisa mengejar atau bahkan menyetarakan. Selain itu, sepak bola juga menjadi cermin bagaimana hubungan Belanda dan Indonesia terjalin dengan sangat erat, dan pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai tak hanya soal sepak bola, tetapi berharap bisa lebih dari itu. Namun, tentu saja pada saat yang sama, yang paling penting sebenarnya adalah kemitraan, ujar Erick Thohir. Bagaimana kami dapat mendekatkan orang-orang? Karena kami memiliki sejarah panjang melalui sepak bola. Dan mungkin juga mencerminkan hubungan kedua negara. Ini sangat penting. Karena kalau kedua negara ini bekerja sama, karena kita sedang bertemu sekarang. Seiring dengan peluang timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026, pencarian pemain keturunan terus menjadi perhatian, namun, tidak semua pemain berdarah Indonesia bisa dengan mudah direkrut. Beberapa nama memiliki karir yang cemerlang di Eropa dan menjadi pilar utama di klub mereka. Berikut adalah daftar pemain keturunan yang paling sulit digapai oleh timnas Indonesia. 1. Pascal Stuij, Leeds United. Pascal Stuij adalah salah satu bek terbaik yang bisa dimiliki Indonesia, tetapi peluang mendapatkannya sangat kecil. Bek tengah berusia 24 tahun ini menjadi andalan Leeds United di Championship dan pernah mendapat panggilan dari timnas Belanda. Bahkan, ia sempat menolak tawaran dari timnas Belgia, yang menandakan statusnya sebagai pemain berkelas. 2. Ian Maatsen, Borussia Dortmund Chelsea. Ian Maatsen merupakan bek kiri berbakat yang saat ini memperkuat Borussia Dortmund dengan status pinjaman dari Chelsea. Pemain berusia 21 tahun ini tampil impresif di Bundesliga dan pernah dipanggil timnas Belanda untuk Euro 2024. Dengan level permainan yang sudah tinggi, peluangnya untuk membela timnas Indonesia terbilang sangat kecil. Bek muda berbakat ini baru saja bergabung dengan Bologna di Serie A. Ryan Flamingo merupakan pemain vital di timnas Belanda U21 dan menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah yang kuat. Dengan performanya yang terus meningkat di kompetisi top Eropa, sangat sulit bagi Indonesia untuk membujuknya berganti kewarganegaraan. 4. Miljan Manhoef, Vitesse Arnhem. Miljan Manhoef adalah pemain sayap berbakat yang saat ini masih membela Vitesse Arnhem di Eredivisie. Meski ada rumor ketertarikan dari Stoke City, belum ada kepastian mengenai kepindahannya. Pemain berusia 22 tahun ini menjadi bagian penting dari Belanda U21 dan kemungkinan besar akan terus berkembang di Eropa, membuatnya sulit untuk bergabung dengan timnas Indonesia. 5. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce.
Jayden Oosterwolde saat ini menjadi pemain kunci di Fenerbahce dan disebut sebagai salah satu pemain favorit Jose Mourinho di posisi bek kiri. Dengan peran pentingnya di tim besar Turki, kecil kemungkinan ia akan mempertimbangkan bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Julian Oerik masih bermain di Jong AS, tetapi potensinya sudah terlihat jelas. Banyak yang membandingkannya dengan Tijani Reijers saat masih di AS Alkmaar, mengingat kualitas dan perkembangan yang dimilikinya. Meski masih muda, bukan tidak mungkin ia akan dipinang klub besar dalam beberapa tahun ke depan, yang semakin memperkecil peluangnya membela Indonesia. Sheikh Salman and also some of our members actually, also our exco. This is why 3 pemain keturunan akan bergabung dengan Ula Romeni untuk menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Ula Romeni sebelumnya telah datang ke Indonesia pada November 2024 lalu dan memulai proses naturalisasinya demi membela timnas Indonesia. Namun dia belum bisa diambil sumpah mengingat belum ada persetujuan pemberian rekomendasi kewarganegaraan oleh DPR RI yang tengah menjalani reses. Ula Romeni pun tetap dipastikan dapat membela timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Selain Ula Romeni, PSSI telah memastikan Jairo Riedewald akan menjalani naturalisasi setelah berkas administrasinya lengkap. Sementara itu, Yusa Nugraha menyebutkan bahwa akan ada 2 pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi dan selesai pada Maret 2025 mendatang. Dapat info A1, ada pemain yang potensial akan diurus di bulan akhir Februari ini atau awal Maret ini, kata Yusa Nugraha dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Rabu, 29 Januari 2025. 1 pemain berposisi striker dan 1 berposisi kiper. Siapa mereka kita tunggu bulan Maret, artinya, ada peluang 4 pemain timnas Indonesia yang akan debut dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski nama yang sudah pasti adalah Ula Romeni dan Jairo Riedewald, tentu peluang 2 pemain baru ini untuk debut bersama timnas Indonesia masih terbuka. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert pun memiliki stok pemain untuk menyokong skuad ketika bertemu Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Diprediksi nama-nama yang dipanggil Patrick Kluivert pun tak jauh dari para pemain timnas Indonesia abroad. Di posisi kiper, Martin Paes masih berpeluang besar untuk mengunci posisi kiper utama meski akan bergabung nama kiper keturunan lainnya. Sementara itu di posisi bek tengah, ada Mes Hilgers yang bisa dipasangkan dengan Jai Itzes. Di posisi bek sayap, nama Kelvin Verdong dan Kevin Dix pun bisa menjadi pilihan bagi Patrick Kluivert. Di lini tengah, duet solid Tom Haye dan Ivar Jenner pun bisa saja tak tergantikan meski sudah tak lagi di bawah Shin Tae-yong. Sementara itu, 1 pos gelandang pun bisa diisi oleh Eliano Reijers yang sudah mulai rutin mendapatkan menit bermain di PEC Zwolle. Di posisi sayap, penampilan apik Marcelino Ferdinand di Oxford United tentu menarik perhatian Patrick Kluivert. Pada tanggal 26 Januari 2025, Shin Tae-yong memang dijadwalkan meninggalkan Indonesia. Ia hendak pulang kampung ke Korea Selatan. Shin Tae-yong menumpang pesawat Korean Air yang terbang pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Sekitar 2 jam sebelum pesawat lepas landas, Shin tiba di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Shin Tae-yong tiba dengan didampingi hampir semua asistennya saat menukangi timnas Indonesia. Sang istri juga ikut serta dalam rombongan itu. Begitu tiba di Terminal 3, Shin Tae-yong sempat tidak bisa keluar dari mobil. Sebab, ratusan supporter dan puluhan awak media sudah menantinya. Yel-yel khas supporter yang biasa dinyanyikan untuk Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia berlaga pun menggema di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Air mata Shin Tae-yong pun tak terbendung. Dalam beberapa kesempatan, mata Shin tampak berkaca-kaca, sebab begitu banyak supporter yang mengantar kepulangannya. Bahkan, Shin juga sempat tersendat juga ketika sudah memasuki area dalam Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Salah seorang supporter timnas Indonesia yang enggan disebutkan namanya menyatakan dirinya rela hadir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sebagai bentuk apresiasi kepada kinerja Shin. Menurutnya, Shin Tae-yong berperan besar membawa timnas Indonesia dari level yang belum bisa dicapai sebelumnya. Kami di sini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Jelasnya, Shin Tae-yong akhirnya menjawab soal rumor yang menyebutkannya bakal jadi direktur teknik, Dirtek, Timnas Indonesia, usai resmi dipecat PSSI sebagai pelatih skuad Garuda. Keputusan mengejutkan dibuat PSSI dengan memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Padahal secara prestasi, Shin Tae-yong telah berhasil membawa beberapa pencapaian luar biasa untuk Timnas Indonesia.
Selama 5 tahun melatih, ST sukses membawa tim Merah Putih untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, kemudian pada ajang Piala Asia U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa timnas Indonesia U23 melangkah hingga babak semifinal. Selanjutnya, prestasi yang tak kalah mentereng adalah membawa timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jugadas parecidas, porque al ser zurdo y a jugar en la derecha sí que te pueden parecer. It's all of them can be qualified for World Cup and Olympics. I mean, Indonesia is a sleeping giant. Timnas Indonesia kini menjadi daya tarik bagi sejumlah pemain keturunan. Mereka mengaku tertarik dan siap membela tim Garuda. Timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir memang gencar mencari pemain keturunan. Hingga kini, sudah ada lebih dari 15 pemain keturunan yang bergabung. Belum berhenti di situ, PSSI selaku federasi masih terus mencari pemain anyar. Terbaru adalah Ula Romeni, penyerang muda kelahiran Belanda yang baru saja disumpah WNI. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Skuad Garuda dijadwalkan bermain melawan Australia di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Jajaran kepelatih Timnas Indonesia sudah dan masih akan memantau pemain untuk memperkuat tim. Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg nampak sudah memantau sejumlah pertandingan Liga 1. Saat masih di Belanda, tim kepelatihan seperti juga memantau beberapa pemain timnas. Bahkan mereka sudah bertemu beberapa pemain abroad di Belanda. Penulis di sini mencoba memprediksi 4 penyerang yang akan masuk ke timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Ula Romeni akan menjadi pemain yang dipanggil mengingat ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Jika perpindahan federasinya telah beres, ia bisa membela Merah Putih. Penyerang klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United itu diharapkan bisa menjadi jawaban dari kurang ganasnya lini depan timnas Indonesia. Di Oxford United meski menjadi pemain baru, Ula Romeni sudah mendapatkan menit bermain meski masuk dari bangku cadangan. Sebelumnya, ia memperkuat tim Eredivisie FC Utrecht. Di Eredivisie musim 2024 hingga 2025, Ula Romeni tampil 13 laga dan mencetak 2 gol. Ula Romeni lebih banyak bermain sebagai penyerang sayap kanan, akan tetapi ia bisa sebagai penyerang tengah. Ragnar Oratmangoen bermain di klub kasta pertama Liga Belgia, FCV Dender. Ia sudah tampil 15 laga musim ini dengan mencetak 1 gol. Di era Shin Tae-yong, Ragnar menjadi andalan di lini depan. Sebanyak 5 negara yang diuntungkan jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dalam trek tepat lolos Piala Dunia 2026. Sampai matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih ada 4 laga ke depan, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Jika Timnas Indonesia di luar dugaan berhasil menyegel tempat di ajang 2 tahunan ini, ada beberapa negara yang diuntungkan.
Siapa saja, nama Belanda akan terangkat jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Negeri kincir angin tak bisa dipungkiri akan terseret ke dalam pusaran kesuksesan timnas Indonesia karena ada banyak personel skuad Garuda yang memiliki darah Belanda. Tercatat pemain-pemain yang telah beralih federasi dari KNVB ke PSSI seperti Jay Itzes, Tom Haye hingga Ragnar Oratmangoen terbukti meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Indonesia juga diuntungkan jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Indonesia layak dipandang sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola Asia, bukan tak mungkin dengan meningkatnya prestasi timnas Indonesia, Indonesia semakin dikenal dunia. Ujung-ujungnya, ada banyak negara yang mau bekerja sama atau berinvestasi di tanah air. Kanada merupakan satu dari 3 tuan rumah Piala Dunia 2026. Banyaknya warga negara Indonesia, WNI, yang bepergian ke Kanada di periode Piala Dunia 2026 otomatis meningkatkan devisa negara Amerika Utara tersebut. Kehadiran timnas Indonesia juga memacu timnas Kanada agar lebih berprestasi. Mereka tak mau kalah pamor dari timnas Indonesia yang secara ranking FIFA jauh di bawah mereka, seperti Kanada. Meksiko juga berstatus tuan rumah Piala Dunia 2026. Berhubung tak banyak WNI yang pernah berlibur ke Meksiko, ajang Piala Dunia 2026 dapat dijadikan momentum para masyarakat tanah air untuk pelesiran ke negeri sombrero tersebut. Menarik menanti ada berapa banyak WNI yang akan terbang ke Meksiko untuk menyaksikan aksi timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Jika benar lolos ke Piala Dunia 2026, sampai sejauh mana langkah timnas Indonesia? Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 disinyalir membuat Amerika Serikat semakin kaya. Terlebih, jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, mengutip dari laman Kementerian Luar Negeri, saat ini ada sekira 63.360 WNI yang tinggal di Amerika Serikat. Jumlahnya bisa semakin banyak jika timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026. Sekarang satu harapannya, timnas Indonesia benar lolos Piala Dunia 2026. Sebab, pencinta sepak bola tanah air sangat mendambakan hal ini. Komisi 8 dan ex-DPR menyetujui naturalisasi 3 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Mereka yaitu Ulla Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks. Komisi 8 dan ex-DPR menggelar rapat kerja, Raker, dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dan PSSI yang diwakili Sumarji selaku anggota Exco PSSI. Raker itu berlangsung di Gedung DPR, Jakarta pada Senin 3 Februari. Romeni, Gepens, dan Marks mendapatkan rekomendasi untuk dinaturalisasi dari Komisi 8 dan ex-DPR setelah mendengar penjelasan dari pemerintah. Komisi 13 DPR menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atlet sepak bola, ujar Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Dewi Asmara. Atas nama Tim Gepens, Dion Marks, dan Ulla Romeni untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan sepak bola Indonesia, katanya menambahkan, tanggal pengambilan sumpah. Romeni direncanakan akan membela timnas Indonesia mulai Maret 2025. Adapun Gepens dan Marks untuk timnas Indonesia U20 apabila lolos ke Piala Dunia U20 2025, DPR akan mengadakan rapat paripurna DPR pada Selasa 4 Februari di Gedung DPR untuk membahas pengesahan naturalisasi Romeni, Gepens, dan Marks sebelum diambil sumpah kewarganegaraan pada 8 Februari 2025. Komisi ex-DPR menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Tim Gepens, Dion Marks, dan Ulla Romeni dengan catatan, tutur Ketua Komisi ex-DPR, Hetifah Syaifudian, hasil rapat kerja hari ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan. Komisi ex-DPR RI, pemerintah, dan PSSI menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan RP ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, imbuhnya. Seperti yang sudah diketahui, memasuki tahun 2025 Erspo membuat gebrakan. Mereka merilis jersey baru yang akan digunakan skuad Garuda. Pada tanggal 23 Januari 2024 kemarin, Erspo memperkenalkan jersey kandang baru timnas Indonesia.
Menggunakan warna merah sebagai warna dasar, jersey tersebut sukses mencuri perhatian publik Indonesia. Hari ini, Senin, 3 Februari 2025, Perspo kembali membuat kejutan. Mereka resmi memperkenalkan jersey tandang baru Timnas Indonesia. Melalui akun resmi mereka, Perspo resmi memperkenalkan jersey tandang baru Timnas Indonesia. Untuk jersey tandang ini, Perspo memilih warna putih sebagai warna dasar yang dominan. Di bagian pundak hingga lengan diberikan motif berwarna abu-abu. Untuk bagian kerahnya sendiri Perspo menggunakan kerah V-neck berwarna hitam dengan aksen garis putih. Aksen yang sama juga terlihat di ujung kedua lengan. Berikut adalah penampakan full jersey tandang baru Timnas Indonesia. Gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald batal bela Timnas Indonesia lawan Australia usai berkas naturalisasinya belum masuk. Hal itu masih tanda tanya karena FIFA memberikan tenggat atau batas waktu pendaftaran pemain untuk peserta kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, tim besutan Patrick Kluivert dijadwalkan akan bertandang ke markas Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Duel Timnas Indonesia versus Australia rencananya bakal dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Setelah melawan Australia, Jay Itzes dan kawan-kawan bakal menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk laga kontra Australia, Timnas Indonesia diproyeksikan mendapatkan dua pemain naturalisasi baru yakni Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Saat ini, keduanya sedang menjalani proses naturalisasi dan ditargetkan akan rampung secepatnya agar bisa tersedia saat skuad Garuda melawan Soceroos. Namun kabar buruknya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo menyebut berkas naturalisasi Jairo Riedewald belum masuk ke pihaknya. Dia mengatakan PSSI saat ini masih melengkapi sejumlah berkas untuk menaturalisasi pemain berposisi sebagai gelandang bertahan milik Royal Antwerp itu. Untuk Jairo belum masuk, KD Kemenpora. Jairo itu persoalan berkas, kata Dito Aryo Tejo, Jumat, 31 Januari 2025. Menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Jadi berkasnya belum ke Kemenpora. Imbuhnya, kabar di atas menimbulkan tanda tanya apakah sang pemain berusia 28 tahun itu bakal batal memperkuat skuad Garuda kontra Australia atau masih bisa. Diingat kembali, laga Timnas Indonesia versus Australia sendiri cukup mepet, yakni akan digelar pada 20 Maret 2025. Sementara itu, FIFA memberikan batas waktu pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu paling lambat 30 hari sebelum pertandingan. Setiap asosiasi yang mengikuti kompetisi pendahuluan harus memberikan FIFA daftar sementara yang lengkap dan realistis sebisa mungkin, yang berisi sedikitnya 35 calon pemain untuk kompetisi pendahuluan, paling lambat 30 hari sebelum pertandingan kualifikasi pertamanya. Bunyi regulasi FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 soal pendaftaran pemain. Kepastian ini diungkap Erick Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya. Orang nomor satu di PSSI itu berada di Belanda untuk bertemu dengan para pemain diaspora Timnas Indonesia, Selasa, 28 Januari 2025, waktu setempat. Erick Thohir sebelumnya mengunggah foto bertemu dengan pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tak hanya Patrick Kluivert, tetapi ia juga bertemu dengan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga telah memberikan jersey anyar Timnas Indonesia ke Patrick Kluivert. Setelah bertemu dengan tim kepelatihan skuad Garuda, mantan pemilik Inter Milan itu pun menunjukkan foto bersama beberapa pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Belanda dan Belgia. Erick Thohir membagikan foto bersama Tom Haye, Mees Hilgers, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, dan Eliano Reijnders. Pria berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa sebelumnya ia telah bertemu dengan para pemain Timnas Indonesia yang main di tanah air. Saat ini, ia bertemu dengan para pemain yang berkarier di Belanda. Erick Thohir mengungkapkan apa saja yang dilakukan saat bertemu dengan para pemain ini. Setelah bertemu dengan pemain Timnas yang bermain di Indonesia beberapa waktu lalu, ia ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Rabu, 29 Januari 2025. Saya makan malam dengan para pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Ia ucapnya, saat makan malam bersama Tom Haye dan kawan-kawan, Erick mengungkapkan ada beberapa hal yang didiskusikan. Ia mengaku mendengarkan masukan dari para pemain buat Timnas Indonesia ke depannya. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk Timnas Indonesia, kata Erick. Mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia ini juga mengaku bahwa para pemain Timnas Indonesia ini sangat percaya diri. Menurutnya, mereka optimistis skuad Garuda bakal bisa tampil di panggung dunia. Tentu saja rasa optimistis ini karena Timnas Indonesia memang memiliki peluang besar.
Tim Merah Putih saat ini masih menyisakan 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai Itzes dan kawan-kawan menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka hanya beda 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih besar, sehingga para pemain pun cukup percaya diri bisa tampil di panggung dunia. Walaupun demikian, perjuangan tak akan mudah karena timnas Indonesia masih memiliki 4 laga sisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Terdekat, skuad Garuda bakal menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Kami semua optimistis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia. Tutur Erik, apabila mereka meraih hasil maksimal dalam 4 laga sisa ini, bukan tak mungkin skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari pintu ronde ketiga. Namun, tim Merah Putih juga harus selalu waspada karena 3 tim di bawahnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, sama-sama memiliki 6 poin. Timnas Indonesia segera launching 2 bintang di 2 pos krusial selain Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Satu nama di luar dugaan, timnas Indonesia belum lama ini dikabarkan bakal segera menaturalisasi 2 nama bintang selain Ula Romeni dan Jairo Riedewald. 2 nama yang dikabarkan bakal susul Ula Romeni dan Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi timnas Indonesia ialah penjaga gawang dan penyerang tengah. Kabar itu disampaikan langsung oleh mantan pemain Persis Solo yang kini acap kali membantu PSSI dalam menemukan talenta pemain keturunan di negeri kincir angin, Yusa Nugraha dalam bocorannya. Yusa Nugraha menyebutkan jika ada info A1 dari orang dalam PSSI terkait 2 kandidat pemain yang bakal segera dinaturalisasi timnas Indonesia. Meski tak menyebutkan nama, Yusa Nugraha mengatakan jika 2 posisi krusial yang akan segera dinaturalisasi menyusul Ula Romeni dan Jairo Riedewald adalah pos penjaga gawang dan juga penyerang tengah. Keduanya bakal segera urus berkas dan segala macam dokumen yang dibutuhkan pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Ada lagi pemain lain, di luar Ula Romeni dan Jairo Riedewald, yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info A1 ada yang cerita ke aku. Ini info dari orang PSSI. Ada 2 nama lain yang akan diurus Februari atau awal Maret 2025. Pemain ini berposisi di posisi striker dan satunya lagi berposisi di posisi penjaga gawang. Dari info yang aku dapat, ada 4 pemain lagi yang akan join ke timnas Indonesia, termasuk Ula dan Jairo, ujar Yusa Nugraha dalam podcast di kanal YouTube pribadinya, Selasa, 28 Januari 2025. Pevoli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi dinobatkan menjadi pemain voli terbaik dunia 2025 versi Volleyball. Volleyball merupakan platform daring yang didedikasikan untuk komunitas bola voli dunia. Situs ini memiliki fungsi sebagai database global untuk pemain, tim, pelatih, dan kompetisi voli, mencakup baik voli indoor maupun voli pantai. Penilaian Volleyball terbilang unik, karena berdasarkan banyak aspek, seperti performa tim, pencapaian individu, serta turnamen yang diikuti sepanjang tahun. Lawan klub Korea Selatan, Red Sparks, itu menjadi yang tertinggi dalam pendapatan poin, yakni 80.000 poin, di antara pemain voli terbaik dunia lainnya, pada awal tahun 2025. Di urutan kedua ada pemain asal Chile Paula Salinas, setter, dengan 67,50 poin, Tatsiana Holad, outside hitter, dari Belarus 42,00 poin, dan seterusnya. Tak hanya poin, Megawati juga sukses membawa Red Sparks dengan nir kekalahan dengan 13 kemenangan berturut-turut. Berbagai gelar MVP berhasil diraihnya, terakhir pada sesion 4 kemarin, Februari 02, saat Red Sparks berhadapan dengan Pink Speeders. Jadi, rasanya sangat pantas kalau pevoli 25 tahun asal Jember tersebut, tak hanya masuk jajaran pemain terbaik Asia, tapi juga dunia. Tentu saja, prestasi tersebut juga berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Megawati Hangestri Pertiwi, pemain voli putri asal tanah air, resmi dinobatkan sebagai pemain voli putri terbaik dunia versi Volleyball. Penghargaan prestisius ini menempatkan Megawati di puncak daftar pemain voli dunia, mengungguli banyak nama besar lainnya di kancah internasional. Gebrakan Megawati di awal tahun 2025 melalui prestasi luar biasanya di dunia voli ini tentunya mengharumkan nama Indonesia di dunia. Diketahui, Megawati yang saat ini menjadi andalan klub Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan, telah berhasil mengumpulkan 80,00 poin. Poin tersebut diperoleh dari penilaian performa tim, pencapaian individu, dan partisipasi dalam berbagai turnamen sepanjang tahun. Dengan performa yang konsisten dan gemilang, atlet kelahiran Jember, Jawa Timur, ini membuktikan dirinya layak merajai daftar tersebut.
Sebagai oposite andalan Red Sparks, Megawati tidak hanya tampil solid di lapangan, namun ia juga menjadi tumpuan utama tim. Hal ini dibuktikan dengan 13 kemenangan beruntun yang diraih timnya. Ini membuatnya jadi pemain yang sangat diperhitungkan, baik di liga domestik maupun di level internasional. Tak berhenti di situ, prestasi gemilang Megawati juga dibuktikan melalui 2 kali raihan gelar Most Valuable Player, MVP, di Liga Voli Korea Selatan. Penghargaan terbaru diterimanya setelah dinobatkan sebagai MVP ronde 4, berkat torehan 186 poin dalam 6 pertandingan. Konsistensi dan performa itu membuatnya diakui sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di liga. Gelar MVP yang diraih Megawati tak hanya membawa kebanggaan, tapi juga bonus finansial. Megawati menerima bonus sebesar 4 juta won atau sekitar 44,8 rupiah juta. Penghargaan ini diberikan oleh Korea Volleyball Federation, KOVO, sebelum laga Red Sparks melawan Pink Speeders di Gimnasium Samsan pada 2 Februari 2025. Dalam proses pemilihan MVP, Megawati berhasil meraih 21 suara dari total 31 suara yang masuk, dan ini meninggalkan jauh para pesaingnya. Statistik impresifnya semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Tak hanya sebagai bintang Asia, ia kini diakui sebagai bagian dari jajaran elit voli dunia. Pencapaiannya menjadi bukti nyata bahwa atlet Indonesia juga mampu bersaing di level internasional. Megawati Hangestri telah mengharumkan nama bangsa dan menjadi inspirasi bagi banyak atlet muda di Indonesia untuk terus berprestasi dan menembus panggung dunia. Bisakah Jeng Kuanjang Red Sparks, peringkat ketiga di Velik Putri, mengulangi skenario kemenangan yang terjadi 15 tahun lalu? Red Sparks berhasil mengalahkan Hyundai Construction Hillstate dalam pertandingan kandang pada tanggal 7 Februari dan mencapai 50 poin, 18 kemenangan, 8 kekalahan. Dalam Velik, jika selisih poin antara peringkat 3 dan 4 kurang dari 3 poin, maka akan diadakan semipo. Namun, tim peringkat keempat saat ini, IBK Industrial Bank of Korea Altos, sedang mengalami performa yang kurang baik dengan 12 kemenangan, 15 kekalahan, dan total 37 poin. Selisih yang cukup besar ini membuat kecil kemungkinan bagi IBK untuk mengejar ketertinggalan dalam 9 pertandingan tersisa, kecuali Red Sparks mengalami kemerosotan performa. Kini, lebih realistis bagi Red Sparks untuk mengejar posisi kedua ketimbang sekadar menghindari kejaran IBK. Selisih poin dengan Hyundai Hillstate tidak terlalu jauh. Akhirnya, Megawati CS tumbang di hadapan pendukungnya sendiri dalam putaran keempat Liga Voli Korea. Tamunya, Pink Speeders berhasil menuntaskan dendam atas kekalahan mereka beberapa waktu lalu yang sekaligus menghentikan 14 rekor kemenangannya. Red Spark yang dipaksa bermain hingga 5 set penuh, harus tumbang secara menyakitkan. Red Spark kalah di set kelima dengan skor September 15. Set pertama 21-25, set kedua 26-28, set ketiga 15-25, set keempat 15-25 dan set kelima 9-15. Sejak awal set kelima, ketidakkompakan Red Spark sudah mulai terlihat dan tertekan. Beberapa kali error terjadi. Megawati yang biasanya gacor, spikenya berhasil doblok oleh lawan. Sementara Bukilik juga tidak jauh berbeda yang beberapa kali error. Bahkan di poin kritis, Bukilik yang mestinya melakukan penyelamatan, justru spikenya tertahan net hingga Pink Speeders meraih poin 14. Hal itu membuat pelatih Ko Hye-jin berteriak dan geram di pinggir lapangan, dan akhirnya, spike keras Megawati yang tidak mampu diblok oleh lawan mampu ditahan oleh libero Pink Speeders dan kembali ke lapangan Red Spark. Apesnya, sama sekali tidak ada pemain Red Spark yang mengantisipasi bola liar tersebut, dan akhirnya bola jatuh dengan sempurna dan mengakhiri permainan. Dengan hasil ini, rekor 13 kemenangan Red Spark terhenti dan runtuh di tangan musuh bebuyutannya Pink Speeders yang beberapa waktu lalu rekornya juga diruntuhkan oleh Megawati CS. Kekalahan di set kelima ini juga memutus rekor tak pernah kalah Red Spark saat bermain hingga 5 set. Dalam laga ini oposite andalan Red Spark, Megawati Hangestri berhasil mengemas 31 poin. Dengan hasil ini, Pink Speeders menutup putaran keempat dan kokoh di puncak dengan 55 poin sementara Red Spark di posisi ketiga klasemen sementara dengan 47 poin dan gagal mempersem selisih poin dengan Hyundai Hillstate di peringkat 2 yang meraih 50 poin. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menelan kekalahan dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 usai bertarung sengit melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Bermain di Chungmu Gymnasium,
Daejeon, Kamis, 30 Januari 2025, Red Sparks kalah dalam laga 5 set dengan skor 21-25, 28-26, 25-15, 15-25, 15-9. Hasil Red Spark versus Pink Spider di Liga Voli Korea 2024-2025 hari ini berakhir dengan skor set 2-3. Kekalahan ini sekaligus membuat rekor 13 kemenangan Red Spark terhenti di Chungmu Gymnasium, Daejeon, pada Kamis, 30 Januari 2025. Kendati kalah, Red Spark mendapatkan 1 poin dan total mengumpulkan 47 poin. Mereka tertinggal 8 poin dari Pink Spider di posisi teratas Liga Voli Korea 2024-2025, serta Hyundai Hillstate di posisi 2 dengan 50 poin. Di laga berikutnya, Red Spark bakal kembali menghadapi Pink Spider di Samsan World Gymnasium, Incheon, pada ronde 5 Liga Voli Korea 2024-2025. Jika kembali tumbang, peluang Megawati dan kawan-kawan menjadi juara musim reguler bakal semakin kecil. Red Spark akhirnya tumbang setelah mencatat 13 kemenangan beruntun. Meski sempat memimpin skor set 2-1, Megawati Hangestri dan kolega harus mengakui keunggulan dari tim tamu. Dalam laga ini, Red Spark dan Pink Spider tampil dengan komposisi pemain terbaiknya. Megawati, Vanja Bukilic, Kim Yeon Kong, dan Marta Matejko jadi andalan masing-masing tim di posisi hitter. Pink Spider mengawali laga dengan baik. Meski laga berjalan ketat di awal set, tim tamu mampu unggul 4-8 di technical timeout pertama. Selepas jeda laga berjalan lebih ketat, tetapi hal itu tidak menguntungkan bagi tuan rumah yang tertinggal 4 poin. Di penghujung set 1, Red Spark sempat memperkecil kedudukan menjadi 20-21. Namun, 3 serangan beruntun yang gagah berbuah poin dari Megawati dan Vanja Bukilic membuat Pink Spider menang 21-25. Tumbang di set pembuka, Red Spark berupaya bangkit. Megawati yang mulai tampil ciamik, serta variasi bola cepat mulai berjalan, membuat mereka tampil lebih dominan. Pink Spider sempat berbalik unggul 21-22, bahkan mencapai set poin lebih dulu. Namun, kegigihan dari pemain-pemain Red Spark membuat mereka berhasil merebut set 2 sekaligus menyamakan skor set menjadi 1-1. Kemenangan krusial di set 2 membuat kepercayaan diri Megawati dan kolega meningkat. Mereka berhasil menutup technical timeout pertama dengan keunggulan 8-5. Selepas interval permainan Red Spark semakin baik, mereka pun berbalik unggul 2-1 setelah menang 25-15 di set 3. Akan tetapi, situasi berbalik di set 4. Upaya serangan tuan rumah berkali-kali berhasil diblok sehingga Pink Spider mampu unggul hingga Mei 12. Red Spark akhirnya tumbang di set 4 sekaligus memaksa laga berjalan hingga 5 set. Permainan apik Pink Spider bertahan di set 5, sementara Red Spark terus tertekan di awal set. Laga akhirnya berakhir dengan skor set 2-3 sekaligus memutus rentetan kemenangan beruntun Red Spark di Liga Voli Korea 2024-2025. Megawati Hangestri Pertiwi nyaris cetak 600 poin usai bertanding melawan Pink Spiders dalam putaran keempat Liga Voli Korea atau V-League 2024-2025. Liga Voli Korea hari ini menampilkan laga sengit Red Sparks versus Pink Spiders di Daejeon Chungmu Gymnasium, Kamis 30 Januari 2025. Dalam pertandingan ini, Red Sparks harus terima kenyataan pahit untuk mengakhiri rekor kemenangan 13 beruntun. Red Sparks harus menerima kekalahan atas Pink Spiders dengan perolehan skor 2-3, 21-25, 28-26, 25-15, 15-25, September 15. Hasil ini juga membuat Red Spark gagal menyamai rekor Pink Spider sebagai tim yang tak terkalahkan dalam 14 pertandingan V-League 2024-2025. Pada set pertama, Megawati Hangestri CS sempat tertinggal Mei 10. Mereka juga mencoba menyamakan kedudukan namun upaya tersebut gagal hingga skor 21-25. Dalam set kedua, Red Sparks mencoba mengungguli Pink Spiders dan membuat jarak lebih jauh 10-7. Blok dari Megawati juga membuat Red Sparks unggul 12-8 dan menjauh dari Pink Spiders. Namun usaha mempertahan skor dan meninggalkan Pink Spiders gagal, mereka berhasil menyamai poin 17-17. Tak ingin kalah, Megawati membawa Red Sparks unggul lewat spike sehingga mereka menang pada set kedua dengan 28-26.
Pada set ketiga, Red Sparks tampil penuh semangat dan berhasil kembali menjauh sehingga Megawati CS berhasil nabung poin 25-15. Usai berhasil melewati set kedua dan ketiga dengan kemenangan, Red Sparks mulai mengalami kesulitan di set keempat. Red Spark kembali tertinggal hingga Mei 10. Pink Speeders juga kembali melaju hingga November 20 dan mengakhiri kemenangan dengan 15-25. Skor seimbang, dalam set kelima masing-masing tim berusaha mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Namun upaya yang dilakukan Red Spark tak berjalan mulus dan kembali tertinggal hingga kemenangan jatuh pada Pink Speeders September 15. Megawati Hangestri masih berada di posisi 3 besar top skor Liga Voli Korea usai nyaris cetak 600 poin setelah melawan Pink Speeders. Dalam pertandingan ini, Megawati mengemas 31 poin meski Red Sparks kalah atas Pink Speeders 2-3. Dari rekor pribadi, Megawati tercatat berhasil meraih 590 poin dan masih bertengger di urutan ketiga top skor Liga Voli Korea. Sedangkan urutan pertama ditempati oleh Victoria Dancak dengan 624 poin dan disusul Giselle Silva dengan 613 poin. Berikut daftar top skor Liga Voli Korea 2024-2025. 1. Victoria Dancak, IBK Altos, 624 poin. 2. Giselle Silva, GS Chaltes, 613 poin. 3. Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks, 590 poin. 4. Laetitia Moma Basoko, Hillstate, 531. Megawati Hangestri bersama Red Sparks paling banyak diminati oleh pembaca. Pevoli putri kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri kembali terpilih sebagai MVP pertandingan dalam laga kemenangan Red Sparks atas I-Peppers. Jungkwan Red Sparks asuhan Ko Hejin seolah lupa rasanya kekalahan dengan Megawati Hangestri menuliskan sejarah baru bagi Red Sparks dalam meraih 13 kemenangan beruntun. Dalam pertandingan yang berlangsung di Daejeon Chungmu, Red Sparks berhasil mengatasi perlawanan I-Peppers dengan skor 3-1, Oktober 25, 25-21, 25-16 dan 25-17. Tak tanggung-tanggung Megatron berhasil mencetak 21 poin, persentase keberhasilan serangannya mencapai 48,6%. Mega pun didaulat sebagai MVP pertandingan, setelah terakhir juga terpilih saat Red Sparks menumbangkan IBK Altos. Pevoli asal Jember itu juga tercatat sebagai MVP putaran ketiga Liga Voli Korea, kini dia kembali digadang-gadang menjadi calon kuat MVP putaran ini dengan performa luar biasanya. Pemain asing asal Kamerun yang kini bermain untuk Hyundai Hillstate terheran-heran, sampai curhat ke media Korea soal performa Megawati Hangestri di Red Sparks. Pemain voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang kini memperkuat Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan, telah menunjukkan performa luar biasa. Salah satu pengakuan datang dari Laetitia Moma Basoko, pemain andalan Hyundai Hillstate. Dalam wawancaranya dengan media Korea, Osen, Moma Basoko menyatakan kekagumannya terhadap Megawati. Moma mengatakan, Megawati adalah pemain yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan serang yang kuat dan pertahanan yang solid. Kehadirannya di Red Sparks memberikan dampak signifikan bagi tim. Pelatih Red Sparks, Ko Hejin belak-belakan soal kehadiran dan performa sosok Megawati Hangestri di Red Sparks. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks sedang menghadapi tantangan untuk meminimalisir kesalahan meski memiliki kekuatan ofensif luar biasa dari Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic.